Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Novi, masih tentang bagaimana menunaikan ibadah haji lewat Jepang. Ini adalah video yang kedua. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video yang pertama, bisa ditonton, dilihat linknya di deskripsi video ini. Baik, langsung saja. Di video yang kedua ini kita akan tanya-tanya ke Ibu Novi tentang bagaimana sih persyaratannya untuk bisa naik haji lewat Jepang. Karena otomatis kita ini semua, apalagi yang berada di Indonesia ini, sangat menginginkan untuk menunaikan ibadah haji yang cepat ya. Apalagi di Indonesia ini rata-rata waktu tunggu itu 20-30 tahun. Nah, katanya Ibu Novi yang di video kemarin tidak harus menunggu, di daftar tahun itu langsung berangkat. Nah, jadi kita juga ini ingin tahu bagaimana sih syaratnya biar kita juga bisa menunaikan ibadah haji lewat Jepang seperti Ibu Novi. Silakan, Bu. Ya, mungkin pertama Pak ya, tadi syaratnya apa? Yang pasti di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan harus memiliki resident card. Oleh karena itu yang punya resident card itu biasanya yang tinggal lebih dari 3 bulan. Jadi yang misalkan lagi belajar, lagi studi, atau menemani studi suami atau istrinya di sana, nah manfaatkan sebaik-baiknya. Atau misalkan ada anak yang ikut dengan orang tuanya di sana juga, anak kita bisa diajak juga untuk pergi haji dari Jepang karena mereka pasti memiliki resident card. Itu yang pertama. Cuma memang syaratnya tadi harus tinggal minimalnya 3 bulan dan mengajukan resident card untuk di ACC sebagai penduduk asing yang tinggal sementara di Jepang, seperti itu. Kemudian untuk pengajuan visa hajinya sendiri, kita harus memenuhi persyaratan, yaitu paspor kita pastinya harus masih berlaku ya Pak. Kemudian visa izin tinggal kita di Jepang itu minimal masih ada 6 bulan lagi. Jadi kalau misalkan sudah tinggal 3 bulan lagi biasanya agak sulit dan prosesnya agak ribet. Jadi harus memang minimal masih ada izin tinggalnya 6 bulan. Kemudian Bu, itu penyelenggaraan haji di Jepang itu bagaimana Bu? Apa pemerintah Jepangnya mengelola atau bagaimana? Mungkin agak beda dengan di Indonesia Pak. Kalau di Indonesia betul pemerintah yang langsung mengelola, tapi kalau di Jepang sendiri ada travel agent yang mengelolanya di sana. Travel agent? Iya betul. Itu di satu travel agent gitu ya? Kalau di Jepang sendiri ada 3 Pak. Betul. Yang pertama itu kalau bisa saya jelaskan ya Pak ya, ada yang namanya Airline Travel yang punyanya orang Mesir. Kemudian yang kedua itu ada Mian Travel punyanya orang Pakistan. Yang ketiga adalah His Travel, itu mungkin kita sering dengar juga di Indonesia yang biasa suka traveling ke Jepang biasa pakai His Travel karena His Travel itu agen perjalanan yang khusus ke Jepang dan kemudian mengurusi haji juga. Kalau di Jepang. Dan itu nggak ada batasan kuota Bu ya? Tidak ada biasanya. Pokoknya berapa aja yang daftar langsung berangkat. Terakhir Bu, untuk sesi ini, kalau misalnya Bu Novi ini kemarin berangkat sama siapa? Saya berangkat dengan suami saya Pak.
kalau kita ngundang orang tua misalnya, kan kasihan tuh orang tua tuh kalau di Indonesia tuh harus nunggu lama padahal umur sudah tua gitu kan. Nah, Bu Novi kenapa nggak diajak orang tuanya misalnya ke sana untuk haji dari Jepang juga? Itu pada di persyaratan Presiden Card tadi Kak. Jadi di Jepang sendiri yang namanya orang tua dianggap sudah di luar kartu keluarganya seperti itu. Jadi kita susah menjadikan orang tua sebagai dependen kita atau tanggungan kita, sehingga yang termasuk dependen kita itu hanya pasangan kita dan anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu susah untuk mengajukan kalau tidak ada resident card seperti itu. Hanya saja kalau untuk umroh dari Jepang, saya pernah menanyakan itu masih bisa dibantu. Tapi kalau untuk haji itu sulit katanya, karena memang kita harus mempunyai resident card. Seperti itu. Nah itulah tadi persyaratan untuk bisa menunaikan ibadah haji lewat negara Jepang. Nah untuk teman-teman yang masih penasaran bagaimana cerita Ibu Novi tentang perjalanan beliau menunaikan ibadah haji di Jepang, berapa ongkosnya dan apa saja yang perlu dipersiapkan, itu kita lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.